Banyak startup yang melakukan PHK di tahun 2022 ini. PHK-nya pun bisa dibilang lumayan besar-besaran. Bukan cuma terjadi di luar Indonesia, bahkan di Indonesia pun juga terjadi. Bahkan kabarnya PHK yang terjadi awal tahun 2022 masih terus berlanjut sampai sekarang. Sebenarnya kalau ditarik secara garis besarnya, penyebab utamanya itu adalah pandemi, di mana perusahaan-perusahaan startup itu berusaha untuk beradaptasi. Kemudian muncul juga banyak startup baru, kemudian mendapatkan pendanaan dan berkembang. Tapi belakangan setelah pandemi mereda, ternyata terjadi shifting yang besar-besaran juga. Nah, disinilah yang menyebabkan terjadi PHK, karena ada perlu penyesuaian. Tapi kalau gua rangkum dari awal tahun sampai sekarang ya, karena memang masih terus ada banyak kejadian PHK juga, setidaknya ada 3 alasan atau 3 penyebab kenapa startup melakukan PHK. Yang pertama itu karena dunia startup masuk ke startup winter atau investment winter. Ini pernah gue bahas saat ngebahas yang di Tech in Asia dan juga informasinya dari para investor langsung. Tapi di sini kita melihat dari sisi pandang startup, di mana di masa investment winter ini para startup itu kesulitan mencari pendanaan lagi dari investor karena para investor ini menahan uang mereka. Para investor itu nggak pengen mengeluarkan uang mereka untuk startup yang bisa dibilang valuasinya itu terlalu besar tapi nggak profitable sampai sekarang. Selain itu, ketimbang kita taruh uang kita atau sebagai investor, uang investor ke startup dengan valuasi besar, sekarang banyak juga startup yang bisa dibilang baru merintis tapi dalam setahun itu bisa mendapatkan profit, atau waktu mendapatkan profitnya jauh lebih cepat daripada startup-startup lama ini. Sehingga para startup lama ini bukan cuma harus berkompetisi dengan startup baru dan startup lama lainnya, mereka harus menyediakan sebuah penawaran yang jauh lebih menarik biar para investor ini mau naruh duit lagi di mereka. Karena kan pendanaannya itu juga udah bukan pendanaan seeding ya, tapi udah series biasanya. Belum lagi juga ekonomi dunia yang belakangan ini lagi lesu. Bahkan rumor resesi itu udah tersebar di mana-mana, bahkan di luar ada beberapa negara yang udah masuk resesi. Makanya untuk para investor itu sebaiknya mereka berusaha menaruh uang mereka minimal ke aset yang mudah liquid, biasanya sih dalam bentuk cash. Karena kalau uang mereka ditaruh ke dalam startup, takutnya nanti ketika mereka lagi butuh duit dalam waktu yang cepat, mereka itu kesulitan karena kan dalam bentuknya itu saham ya. Di startup sendiri pun kebanyakan yang masih bakar-bakar duit, sehingga kemampuan mereka itu, bukan kemampuan sih, bisa dibilang uang kas cair mereka itu biasanya jauh lebih sedikit. Makanya startup ini pun harus berusaha mencari pendanaan dari investor yang memang sudah punya portofolio yang bagus dan juga solid dari segi aset yang liquid. Artinya jenis investor yang mereka targetin pun juga semakin kecil juga. Udah targetnya makin kecil, saingannya pun juga banyak. Makanya bisa dibilang startup itu kesulitan mendapatkan funding. Padahal fundingnya ini kan pengen digunakan untuk operasional mereka kan. Lalu alasan kedua ya, karena di saat pandemi itu startup banyak melakukan rekrutmen. Karena di saat itu orang-orang kan banyak yang di PHK, terlebih orang-orang yang kerjanya itu memang nggak bisa WFH. Dan kebanyakan orang-orang yang di PHK itu di saat pandemi, mereka itu harus mencari pekerjaan dalam waktu yang dekat, sehingga cost yang mereka tawarkan untuk bekerja itu biasanya jauh lebih rendah daripada cost mereka pada umumnya. Sedangkan startup yang saat itu rata-rata teknologi bisa bekerja secara work from home, mereka itu bisa bergerak atau berkembang dalam waktu yang cepat juga. Nah, untuk itu produk-produk yang dikembangkan pun harus cepat. Nah, solusinya adalah dengan menambahkan manpower. Makanya jangan heran ketika di dunia
Makanya di saat pandemi kemarin, meskipun banyak kabar PHK, tapi justru startup-startup itu malah melakukan rekrutmen. Dan kebanyakan itu sih di sektor teknologi sama marketing ya, konten. Jadi ini bisa dibilang adalah salah satu cara startup itu bisa bersaing dan grow up di saat pandemi. Tapi dampaknya ya, dengan menambah manpower tersebut berarti jumlah karyawan yang mereka tanggung pun semakin banyak, dan ini pun berdampak ketika pandemi itu mulai mereda dan masuklah ke alasan ketiga, di mana kos perusahaannya pun akhirnya membengkak. Perbedaan ketika sebelum pandemi, bukan sebelum pandemi. Perbedaan ketika pandemi dan sesudah pandemi atau pandemi mereda itu adalah di saat pandemi itu, karena semuanya itu WFH, orang-orang itu fokus ke dunia digital aja, sehingga dunia yang bisa dibilang kayak interaksi secara langsung atau tatap muka itu malah menjadi kayak alternatif terakhir karena ada pandemi juga kan. Sehingga resource-resource yang ada di perusahaan itu bisa difokuskan ke dunia digital aja. Tapi setelah pandemi mereda, alternatif tatap muka pun mulai kembali nih merangkak naik menjadi prioritas utama. Ya bisa dibilang mengembalikan engagement yang dulunya hilang lah. Sehingga resource-resource yang awalnya difokusin ke dunia digital aja, kini harus dipecah lagi ke dunia-dunia yang kayak face to face tadi. Dan problemnya adalah kalau di saat pandemi lu itu harus fokus di satu environment aja digital, sedangkan ini kan harus dunia yang face to face juga, mungkin 2 atau 3 environment berbeda, sehingga cost-nya pun jauh lebih besar. Belum lagi setelah pandemi mereda itu ya, orang-orang kan mulai masuk kantor lagi, artinya perusahaan pun udah harus memikirkan tentang biaya fasilitas kantor kalau mereka pakai kayak coworking space. Kemudian untuk karyawan yang pergi ke kantor, bekerja di kantor itu, mereka pun harus memikirkan yang namanya tunjangan transport. Makanya kombinasi dari cost baru setelah masuk ke fase pandemi mereda itu, cost dari perusahaan itu membengkak. Costnya semakin besar, tapi mereka nggak mendapatkan funding atau kurang dana yang liquid, akhirnya memaksa perusahaan startup ini untuk melakukan PHK. Lalu yang di PHK siapa? Ya orang-orang yang direkrut di saat pandemi tadi. Karena bisa dibilang orang-orang yang direkrut saat pandemi itu memang dikhususkan dalam kondisi pandemi itu aja. Tapi tentunya perusahaan startup itu tetap selektif ya. Kalau memang ada bibit-bibit yang sangat berharga buat mereka, tetap akan ditahan. Kemungkinan besar hal ini pun akan terus berlanjut kemungkinan sampai tahun depan. Terlebih gue mantau juga ya tren-tren investment itu kayak gimana. Ada shifting yang lumayan bisa dibilang lumayan signifikan dari cara pandang investor, kemudian dari bidang-bidang mana aja yang mau diinvest, dan juga tren ekonomi yang tahun ini lagi lesu, ke depannya kayak gimana pun itu lagi gue pantau. Tapi karena prediksinya sampai tahun depan itu masih lesu ya, jadi kemungkinan besar masih akan ada PHK sampai di tahun-tahun depan. Tapi gue ngomong ini dari secara global ya. Kalau di Indonesia gimana? Di Indonesia sih balik lagi, kalau dari prediksinya dari pemerintah sih kan katanya aman. Cuma kan untuk startup ini mereka pun masih bergantung sama investor dari luar juga. Jadi tetap masih ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan. Dan balik juga ke perusahaan itu sendiri, gimana cara mereka memberikan penawaran menarik kepada investor dan juga memanage uang mereka yang ada. Apalagi kalau startup yang hobinya itu bakar duit. Nah itu tuh yang bisa dibilang jadi PR besar buat mereka. Well, gua rasa itu aja sih yang pengen gue bahas di Opsiana Podcast kali ini. Thank you buat teman-teman yang sudah mendengarkan. See you next time di episode selanjutnya.